Tuhan, firman Allah itu disepelekan karena dengan dalih ucapan rakyat itu di atas segalanya gitu. Nah, dari teman-teman sekalian ini bagaimana responnya terhadap demokrasi itu sendiri gitu? Ya karena kalau gue hidup di negara yang emang sistemnya menganut demokrasi republik, ya gimana lagi, harus nurut aja. Menurut ya? Kalau kayak Amerika kan udah demokrasi liberal, itu beda lagi. Sistemnya tuh lebih bebas daripada kita. Kalau menurut gue ya udah ikutin aja alurnya udah. Umar gimana Umar? Ya Ini jadi gue yang nanya. ya kan kita kan sini kalau dari pandangan gue, kalau berdiskusi kan gitu, dari pandangan kita. Terus kalau misal lo nggak setuju, lo melontarkan opini lo gitu kan. Setiap kepala itu berbeda ya. Iya, emang. ya menurut gue sih Emang pemikiran subjektif wajib untuk menghasilkan objektif yang bisa kita setujui. Ya udah keluarin subjektifnya dulu, baru jadilah nemu titik baku gitu ya. tengahnya, iya. Bakunya apa? Ya itu ya. Ya udah kalau menurut gue sih ya udah kita fokus, kalau misal lo Islam ya udah jalanin sesuai nilai-nilai Islam lo, beribadah segala macem tuh yang wajib ditunaikan gitu lah. Yang lebih penting kita mengikuti sistem konstitusi yang berada di negara. Kalau itu. kita belum bisa, kan ibaratnya negara itu juga kalau di Islam beribadah. Kita menjalankan sesuatu di negara juga kaitannya ada dengan ibadah gitu loh. Semua bernilai pahala gitu loh. Nah, kalau kita belum bisa beribadah secara bernegara, ya udah kita beribadah secara pribadi dulu, kayak sholat, zikir dan segala macam kita mantepin dulu kan. Iya kan? Selesai kan? Nah, oke. Apa? Gua baru kepikiran ya. Sekarang kan ibaratnya lagi panas-panasnya ya. Tapi udah nggak panas lagi sebenarnya. Iya. Ah, ini ada kepulangan Habib Rizik. Ya Allah. Aduh, iya banget ya. Ya semoga Habib Rizik sampai ke Indonesia dengan sehat walafiat, selamat, dan tentu saja keluarganya juga diberikan kesehatan juga. Amin. Ya mudah-mudahan sih Habib Rizik tuh bisa membantu lah. Mungkin bisa ngambil jalan jernihnya lagi. Kan dari berbagai opini orang kan berbeda-beda. Mungkin opininya Habib Rizik mungkin lebih objektif karena dia ngambil dari beberapa perkataan. Kan pasti di sana dia nggak rebahan doang kan Habib Rizik kan. Habib Rizik pasti diskusi juga kan. Nggak mungkin dia kayak kita. Mungkin dia HP, balik ke Instagram, Indonesia pengen ini kembali karena kan sebentar lagi kan ada demo 212. Mungkin. Reuni. Reuni 212. Iya. Mungkin kita bertiga bisa kali ikut. Nah, Tapi Iya, nggak tahu. Mungkin. Mudah-mudahan aja. Kalau ada waktu mungkin bisa lah. Nah, karena tahun kemarin pun gue nggak bisa ikut, baru bisa ikut tuh 2 tahun yang kemarin. Karena termasuk Habib Rizik tuh orang yang mampu mempersatukan dari berbagai macam organisasi di Indonesia, organisasi Islam berkumpul jadi satu. Bahkan bukan cuma organisasi kemanusiaan kayak beberapa komunitas dari gereja tuh ikut demo. Membantu ya. Karena tujuannya Habib Rizik sebenarnya untuk kemanusiaan, menyatukan perdamaian sebenarnya. Nah, sebenarnya itu. Iya. Oke. Nah, kembali lagi sih menurut gue sih ya. Itu kabar gembira sebenarnya. Iya, Kabar gembira. Kabar gembira. Kayak Mastin. ada yang baru loh. Kita ini lamar. Mastin bisa lah. Mastin good. Itu namanya siapa? Astin. Maaf Astin. Marah lo, jangan. Ada. Jadi nih gue baca konteks ini Samuel Pati. Itu seorang guru yang memberikan waktunya mengajar untuk gurunya itu namanya itu Samuel Pati. Itu dia seorang guru yang mengajar untuk menunjukkan kartun Nabi Muhammad dari media Prancis namanya Charlie Hebdo. Emang media kontroversi. Pantes. Nah, saat perjalanan pulang dari sekolah dia dipenggal. Oh iya benar. Oleh Abdullah Anzorov. Oh, dia orang Islam nih. Abdullah Anzorov tuh orang mana ya? Orang Uzbek apa mana? Bukan cek, gue pas itu Tesnya. Ces, pokoknya Ces lah pokoknya. Iya. Pokoknya pas dia
diiringin pengen ke kuburannya, itu jutaan loh katanya loh yang menghadiri Iya. sholatnya dia apa tuh penguburannya dia. Menurut gue sih mudah-mudahan dia syahid loh. Iya, Karena mudah-mudahan. membela loh. Hmm. Lu kapan sih membelanya? Susah loh kalau membela yang namanya. Untungnya ya, gimana ya? Kalau dalam Islam kan Ibaratnya dia tuh udah cinta banget loh. dia pas bunuh terus dibunuh juga. Jadi dia dapat pahala sebenarnya. Ibaratnya double gitu. Double. Coba kalau dia dibiarkan hidup ya, nggak tahu nanti kedepannya gimana dia. Ini mungkin kalau di Indonesia sendiri kalau ada yang menghina sih, kata gue sih banyak ya, Nabi Muhammad ya. Tapi nggak kelihatan. Tahu gak sih lu? Banyak. Ya Banyak. nggak populer aja Nggak sebenarnya. populer. Tapi giliran orang luar menyatakan kayak gini karena dia kan menunjukkan kan ya. Ya kan negara gede juga sih. Negara gede. Terus ada media yang menyorotinya. Ya, jadilah Ini media ini nggak cuma sekali dua kali loh, berkali-kali. Iya. Sebenarnya kalau Charlie Hebdo ngomongnya freedom of speech ya. Kalau gue pikir sih freedom of speech itu bagaimana kita bebas berbicara, bukan bagaimana kita bebas menghina. Itu. Sebenarnya bukan wacana sih. Kasus ini tuh udah lama ya perasaan nih. Charlie Hebdo ini dari tahun berapa sih? Oh, dari 2010 kayaknya track recordnya tuh Canggih gimana? juga ya. Ngeri juga dia. Ya, tapi puncaknya sekarang sih. Oh, bukan puncaknya. Sampai sekarang. kantornya pernah diserang ISIS juga pernah. Oh, ISIS tuh. Iya. Tapi ISIS sekarang udah nggak ada ya? Masih. Next. Udah. Apa? Jangan. Intel nih. Ada Intel. Ngeri juga ya. Ngeri. Kalau dibajak sama wah, gila. Ya gila, kita pembahasannya mengerikan ternyata ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita bisa berbicara dengan loyal ya, cuma di sini doang. Iya. Kita mengambil jalan yang paling tengah aja. Seobjektif mungkin lah kita menyimpulkan sesuatu. Nah, iya. Masa kita bertiga cuman membenarkan opini dari beberapa orang doang, kita nggak menyampaikan opini kita masing-masing. Nah, iya. Karena kan setiap orang kayak Baim, Khairul sama gua pun Banyak pemikiran. banyak pemikiran, tapi Backgroundnya beda-beda, belajarnya beda-beda. Ada yang dari YouTube, mungkin ada yang dari Twitter, ada yang dari Bigo. Bigo itu apa ya? Enggak tahu. Nggak tahu. semacam pisang. Oh, pisang. Apa itu pisang? Oh, malah ada mancing ya. Kok pisang? Ada sih gerakan perpisang-pisangan nanti. Nggak usah ikut. Anjay, gua ngomong anjay, bodo Nggak amat sih. boleh. Bolehnya Anjayani. Anjayani. Oh iya. Anjayanto. Kita mungkin cukupin di segmen ini ya. Oke. Episode 6 ya. Oke, kita ke episode 7. Mau bahas apa lagi nih? Sebelum kita beranjak ke episode 7, harapan daripada masing-masing teman-teman semua untuk kedepannya kasus yang seperti ini tuh bagaimana gitu? Apakah harus tidak terjadi lagi gitu loh? Seperti apa sih? Ya kalau menurut gua sih, ya udah kita jelasin aja ke, misal ya, kita kan ada berbagai, ya mungkin perlu ada sidang di PBB gitu untuk ngomong bahwa freedom of speech itu bukan ajang untuk menghina, ajang untuk mengkritik, bukan menghina. Kritik tuh boleh apa aja, menyakitkan ya silahkan, kan kritik namanya gitu. Dari kemarin. Ya mudah-mudahan sih orang yang kayak gitu ya Udah nggak ada lagi. udah nggak ada lah. Kesel juga habisnya kan. Ya termasuk gue pun dalam diri gue pun dalam hati sekecil-kecilnya nih dalam hati ya itu kecil tuh berontak. Woi bunuh gitu kan. Gitulah. Tapi kalau misal dari pandangan gue nih ya, sebenarnya sih kalau dari gambar ya kita kan nggak pernah tahu gimana dia pernah tahu wajah Nabi Muhammad kayak gimana. Ya setidaknya dia kan ibaratnya ya gimana sih, masa Nabi Muhammad Digambarkan. kita bahkan cuman bisa melihat tulisan namanya saja pun udah seneng di dalam hati. Membaca sholawat pun udah seneng banget. Dan dia tuh kita sudah apa ibaratnya menutup-nutupi biar tuh nggak digambar. Oh iya. Sebenarnya gini, bagusnya sih kayak gini, kayak kalau kita bisa diterapin di keadaan kita yang sekarang nih, kita jangan lihat
seniman tuh dari orangnya, dari karyanya. Iya sih. Iya nggak? Betul, betul, betul. Bener kan? Tepuk tangan dulu. Sebenarnya ada. Tapi ya gitulah. Oke. Ya itu kan Pokoknya gitu dalam ya. hati kecil gua ya, dalam hati kecil gua. Tapi menurut gua sih ya mudah-mudahan sih emang nggak ada orang yang Iya. gitu lagi. Bang. Amin. Menurut gua orang tuh nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan kan omongannya sebenarnya. Iya, karena mulutmu harimaumu. Heeh. Tapi menurut gua bukan harimau. Apa tuh? Ya mulut gua. Mulut gua ya bibir ada gusi ada gitu kan. Lidah, yang penting lidah deh. Ini kalau lidah nggak ada ya nggak bakal bisa ngomong itu. Tapi dengan tangan pun bisa dia. Bisa Mencatat. sih, heeh. Yang kayak ibu-ibu itu kan. Iya. Eh. Jangan. Aduh. Nah, gua nggak tahu Tapi itu itu gua Umar lagi. Oh, dia nggak tahu dia. Next. Itu pembahasan kita. Gak usah diperjelas ya. Oke. Ya pokoknya mudah-mudahan orang yang kayak gitu dan Diproses sesuai apa? ya sebenarnya sudah yang diproses, ada. sebenarnya sudah diproses. Tetapi ya Dihukum sesuai hukumnya apa dia yang lah, negaranya dia lah. Negaranya dia. Tapi kalau kita itu puas kalau memakai hukum Islam gitu ya. Iya, yang diterapkan. cuman ya Karena gimana belum lagi bisa. kondisi kayak gini kan. Ya udah, sebagai kemanusiaan ya udah kita saling memaafkan. Kita dari pihak Islam sendiri memaafkan hal itu. Ya anggap itu karena oknum orang gitulah. Kita nggak mengeneralisir orang Prancis gitu semua membenci Islam, nggak gitu. Ini banyak ya ininya ya dari Kompas, dari Detik. Kita Sumbernya. Sumbernya. Hmm. Ini apa sumber-sumber terpercaya semua ya. Ada berapa nggak, total? nggak ada hoax 18 udah 18. 100 lah biar lebih dipercaya. Betul. Viewersnya biar banyak. Jangan gitu dong. Jangan gitu ya. Kita malah menyebar hoax dalam Benar. bukan dalam hoax sih. Ya bener, beritanya 6 doang. Jangan dilebih-lebihin aja. Iya. Oke, cukup sekian di episode 6 ini. Semoga kalian menikmati. Bagi kalian yang ingin berdonasi, silahkan berdonasi di Saweria/Kembung FM. Apa? Saweria.co/Kembung FM. Nanti link ada di deskripsi. Oke. Oke. Jangan lupa berdonasi. Oke. Karena itu dengan berdonasi dengan 10.000 ya. Ya. Berapa aja? Berapa aja? Dengan berdonasi 10.000 kalian sudah mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Ya termasuk Ya salah 2-nya, salah 3-nya kita. mudah-mudahan misalkan lu berdonasi, ini uang yang lu donasiin pasti bakal kita gunakan dengan berfaedah, pokoknya berfaedah. Enggak mungkin enggak berfaedah. Kalau buat makan ya makan gitu. Kalau uang makan mah gue mah ada, uang makan mah udah ada. Bukan dari sini. Oh mungkin nanti bisa kita ini ya bantu-bantu buat apa? Kalau ada bencana alam kita kumpulin dulu duitnya gitu kan. Sebagian dari itu kita manfaatkan sendiri, ada sebagian darinya kita buat sedekah lah, buat beramal, buat kemanusiaan gitu. Yang penting misalkan lu nggak bisa berdonasi, setidaknya lu nonton episode ini sampai habis. Oh iya, benar. Jangan lupa kalau memang bermanfaat di share ya. Di share, benar. Apalagi ini pembahasannya menarik kan. Dan jangan dipotong-potong ya. Emang Kebiasaan ini. Kebiasaan viewers tuh begitu. Tapi nggak menyalahkan viewers juga karena dia bosan gua udah next. Tiba-tiba ke Jangan demi engagement kalian di akun-akun bodong kalian dibuat potong-potongan buat menjatuhkan. Ntar yang ada kita di brand lagi. Nggak boleh menjatuhkan orang tuh nggak boleh. setidaknya kita bisa Kita menyuarakan harus ya. kita harus tanya dulu ke orang yang gimana maksudnya. Nggak boleh ngambil beberapa kata untuk menjatuhkan orang tuh nggak boleh. Habis ini kita nanti dipanggil TV kan? Bukan TV One. Apa yang di Trans TV? Net TV sih. Di Trans TV yang di Trans TV tuh. Oh ini Latifi. Ini Space Tune. Western. Jangan. Dah. Oke. Oke. Terima kasih dan bye. Dadah. Bye. Oke. Apa lagi?